betul dari pusat. 60-70% bisa kena. Timnas Indonesia U22 dapat wejangan berharga dari peraih medali emas SEA Games 1991. Timnas Indonesia U22 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan atau TC menjelang tampil di SEA Games 2023. Bagas, Kava, dan kawan-kawan sudah berlatih bersama sekiranya 2 pekan. Sejumlah persiapan ini pun dimatangkan sebelum bertolak ke Kamboja pada Selasa 25 April mendatang. Dalam hal ini, legenda Timnas Indonesia Ruli memberikan penilaian untuk progres Timnas Indonesia U22. Menurutnya sejauh ini tim masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya adalah kepercayaan diri. Saya nonton 2 kali uji coba Timnas Indonesia U22 melawan Lebanon. Pemain di tim ini masih kurang. Mereka harus lebih banyak uji coba. Mereka juga harus yakin pada diri sendiri karena mereka di satu sisi ada pelatih, asisten pelatih yang semuanya mantan pemain. Mudah-mudahan mereka bisa dalam waktu singkat ini berikan rasa kepercayaan diri. Harus semangat karena dengan semangat itu bisa mengalahkan lawan. Ujar Rulindere. Kepercayaan diri yang kurang, kata Ruli, sangatlah berpengaruh saat pemain mengambil keputusan di lapangan. Oleh karena itulah, dia melihat banyak peluang yang terbuang sia-sia. Meski demikian, mantan pemain Persipura Jayapura itu bersyukur Garuda Muda tidak masuk ke grup neraka. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Robby Darwis juga mengingatkan Timnas Indonesia U22 untuk pantang meremehkan lawan. Kendati masuk grup yang relatif enteng, Hoki Caraka dan kawan-kawan harus tetap fokus untuk meraih kemenangan. Exco bocorkan target PSSI untuk Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI sudah menginjak usia 93 tahun. Dalam hal ini, Arya selaku Exco PSSI pun menjelaskan proyek-proyek PSSI ke depan. Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai tahun pemulihan usai tragedi Kanjuruhan dan batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Tahun depan, PSSI akan memulai tahap pembangunan untuk mencapai target-target di tahun mendatang. 2023 ini adalah tahun recovery PSSI karena dengan kejadian Kanjuruhan, gagal Piala Dunia, ini recovery. Lalu 2024 sampai 2028 ini tahap pengembangan. Jadi betul-betul ada pengembangan ke sana, kata Arya. Selanjutnya, hasil pengembangan tersebut diharapkan bisa kelihatan di tahun 2028. PSSI menargetkan masa Timnas Indonesia terjadi di tahun 2045. Adapun target-target tersebut termasuk di dalamnya meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2038. Selain itu, terdapat target lain seperti lolos ke Piala Dunia U20, Piala Dunia U17, dan Olimpiade. Sementara itu, untuk menunjang target tersebut tentu diperlukan adanya pembinaan pemain usia dini yang mumpuni dan untuk mencetak generasi Timnas Indonesia yang menyongsong Piala Dunia 2038. Program pembinaan usia dini PSSI salah satunya adalah kompetisi berjenjang yang dimulai pada kategori umur U9. Arya pun lantas menjelaskan detail mengenai kompetisi berjenjang yang dimaksud Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Kalau mau mencapai ke sana, kita tarik mundur dari U9, itu nanti ada pelatihan lokal dari grassroots U9 lalu U10 sampai U14 Suratin. Tuturnya kemudian, strategi Indra Syafri jalani SEA Games 2023, siapkan pasukan medis melimpah. Di uji coba kedua melawan Lebanon, terlihat Indra Syafri mulai memainkan 2 pemain di 2 posisi. Seperti Alfeandra Dewangga dan Rifki Dwi Septiawan bermain di 2 posisi selama lawan Lebanon. Dewangga mengawali laga sebagai bek tengah di sisi kiri, kemudian ia berubah menjadi gelandang bertahan pada menit ke-53 saat Kanu Helmiwan digantikan Komang Teguh. Komang Teguh sendiri menggantikan posisi Dewangga sebagai bek tengah di sisi kiri. Sementara Rifki Dwi Setiawan mengawali laga sebagai winger kiri. Kemudian ia berganti posisi di babak kedua menjadi gelandang tengah. Hal ini dikarenakan Irfan Jauhari langsung menggantikan David Maulana sehingga posisi winger kiri ditempati oleh Irfan Jauhari. Terkait kebutuhan tim, Indra Syafri sebelumnya memang mencari minimal 3 pemain yang bisa bermain multi posisi untuk SEA Games 2023 ini. Hal ini dikarenakan hanya 20 pemain yang didaftarkan di SEA Games 2023 sehingga 3 pemain multi posisi sangat menguntungkan pelatih. Tidak hanya itu, di pos penjaga gawang sepertinya juga akan mengalami degradasi. Karena pada TC ini ada 4 kiper mendapatkan panggilan, yakni Hernando Ari, Adi Satrio, Dava Fasya, dan Satrio Alsar.
Makanya kita putar otak, kita mau pakai 3 atau 2 kiper. Kalau 3 kiper, resikonya pemain hanya 17. Kalau 2 kiper, resikonya cedera 1. Kata Indra Syafri. Selain keputusan tersebut, Indra menegaskan akan membawa banyak tim medis. Stok melimpah ini diharapkan bisa membuat anak asuhnya ada di performa terbaik. Langkah tersebut belajar dari SEA Games 2019 lalu saat dia menjadi pelatih. Saya minta ke tim official termasuk measure dan juga tim medis kita bawa sangat banyak. Ada 2 fisio, 4 measure, 1 dokter. Dari pengalaman kami di Filipina dan itu bermain di lapangan sintetis, alhamdulillah tim fisio kita dan medis kita tidak ada satupun pemain yang cedera. Terang Indra Syafri. Langkah terakhir yang akan dilakukan adalah dengan melakukan rotasi. Pasalnya, mereka harus memaksimalkan pemain dan tetap menjaga asa untuk meraih target medali emas di SEA Games 2023 Kamboja.